dipersembahkan oleh Menyaksikan live event deklarasi gerakan Pilah Sampah dan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Bersama saya Valerie Budianto, pagi ini kita melaporkan langsung dari Rasuna Said yang menjadi salah satu titik acara dari deklarasi gerakan Pilah Sampah dan juga pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Situasi di sini semuanya sudah sangat ramai, dipadati oleh masyarakat yang antusias pemirsa, karena selain acara ini, per hari ini di kawasan Rasuna Said juga diberlakukan Car Free Day. Sejak pagi tadi di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Begitu banyak kegiatan yang dia siapkan di sini dan tentunya tidak hanya masyarakat saja, juga dihadiri oleh sejumlah pejabat mulai dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sejak pagi tadi sudah tiba di lokasi, kemudian juga ada Wakil Gubernur Jakarta ada Rano Karno, kemudian juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumur Hidayat, juga ada perwakilan dan juga duta besar yang seluruhnya hadir di tempat ini bersama-sama ingin ikut memeriahkan rangkaian dari deklarasi gerakan Pilah Sampah dan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Untuk rangkaian inti ini akan dimulai sesaat lagi pemirsa, dijadwalkan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan rangkaian ini nanti akan berlangsung sangat meriah. Akan diawali dengan penayangan video terlebih dahulu, mengingat saat ini nanti di tanggal 22 Juni adalah hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jadi akan ada penayangan video menuju 5 abad Kota Jakarta, di mana yang digambarkan di video tersebut adalah bagaimana Jakarta ini akan bertransformasi menjadi kota yang bersih dan juga berkelanjutan. Kemudian akan dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tentunya kita nantikan ya apa saja pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, karena tadi begitu tiba, Pramono Anung ini tiba menggunakan sepeda. Ini kehadirannya menggunakan sepeda juga sudah menjadi simbol, menjadi sinyal bahwa Pemprov Jakarta menggalakkan kampanye ramah lingkungan dan juga mendukung bagaimana agar Jakarta ini bisa menjadi kota yang semakin bersih ke depannya. Kemudian juga setelah mendengarkan sambutan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung akan dilanjutkan dengan penyerahan roadmap. Nah, jadi roadmap ini adalah salah satu dokumen yang nanti akan diserahkan, di mana isinya adalah Pemprov Jakarta menyerahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat bahwa nanti per tanggal 1 Agustus 2026 TPST Bantar Gebang tidak lagi menerima open dumping. Jadi yang hanya diterima yaitu hanyalah sampah residu saja. Kita tahu pemirsa kalau ada 4 kategori sampah ya, ada sampah organik, sampah anorganik, B3 dan juga residu. Dan nanti per tanggal 1 Agustus 2026 secara resmi Bantar Gebang ini hanya menerima sampah residu alias sampah yang memang tidak bisa diolah secara alami lagi. Sementara untuk sampah anorganik, sampah organik dan juga sampah B3 nanti akan ada pengelolaan secara alami yang pastinya difasilitasi oleh Pemprov Jakarta dan nanti akan dilakukan melalui deklarasi gerakan Pilah Sampah yang nanti akan sama-sama kita galakan. Nah, usai penyerahan dokumen roadmap akan dilanjutkan dengan mendengar sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat yang nanti akan menyampaikan paparannya bagaimana pandangannya terhadap kondisi kebersihan dan juga lingkungan di Jakarta sejauh ini, apakah sudah ada kemajuan, kemudian juga pastinya ada juga langkah-langkah lainnya dan juga pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada seluruh masyarakat yang hadir di kawasan Rasuna Said. Nah, setelah itu kita akan sama-sama masuk dalam acara inti. Acara intinya adalah deklarasi gerakan Pilah Sampah. Nanti akan dipimpin deklarasinya ini oleh salah satu influencer lingkungan, yaitu Jeremy Owen. Nanti akan dideklarasikan bersama-sama dengan Gubernur Jakarta, Wakil Gubernur Jakarta, Menko Bidang Pangan dan juga Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan ribuan masyarakat yang saat ini sudah memadati kawasan Rasuna Said. Kemudian dilanjutkan kita akan sama-sama mengikuti kata sambutan dan juga arahan dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelum akhirnya nanti akan ditutup dengan rangkaian seremonial pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Pemirsa, di sini situasinya pastinya sudah sangat ramai karena masyarakat antusias terutama begitu melihat wajah
wajah baru dari kawasan HR Rasuna Said. Saya pemirsa sebagai warga Jakarta sangat takjub loh melihat bagaimana transformasi wajah baru dari Rasuna Said. Karena kalau yang ada di ingatan saya ya pemirsa, Rasuna Said ini biasanya tuh ramai dengan tiang monorel, lalu juga menimbulkan kemacetan akhirnya. Tapi sekarang semuanya sudah berubah karena per April 2026 tiang monorel di kawasan Rasuna Said seluruhnya sudah resmi hilang. Jadi sekarang semuanya sudah rapi, sudah lega, sudah tertata, dan tidak hanya pembongkaran tiang monorail saja pemirsa, juga ada perbaikan dari fasilitas, ada perluasan jalan, ada juga penataan sehingga semuanya di sini sangat asri, sangat enak dipandang pemirsa. Bahkan kini Rasuna Said dicanangkan sebagai wujud wajah baru Jakarta Kota Global. Jadi intinya adalah hal itu akhirnya diputuskan karena Rasuna Said ini menjadi ikon dari terintegrasinya berbagai pusat-pusat yang berada di sini. Ada 3 pusat yaitu Complete Street. Yang pertama adalah pusat diplomasi. Pasti Anda pemirsa tahu ya kalau kawasan Rasuna Said ini merupakan pusat diplomasi. Ada 30 kedutaan besar yang berada di sini. Kemudian selain pusat diplomasi, yang alasan kedua adalah karena kawasan Rasuna Said ini merupakan pusat bisnis. Dari tempat saya melaporkan saja bisa terlihat begitu banyak gedung-gedung perkantoran dan juga bisnis yang tersedia di sini ya. Bahkan terhitung ada lebih dari 200 gedung perkantoran, gedung bisnis yang terdapat di kawasan HR Rasuna Said. Dan yang ketiga dan yang terbaru ini baru diterapkan hari ini, yaitu mulai hari ini kawasan Rasuna Said menjadi salah satu titik dari Car Free Day. Biasanya pemirsa menghabiskan akhir pekan kan di Sudirman, di Tamrin. Nah sekarang ada tambahan baru lagi pemirsa, yaitu di kawasan Rasuna Said. Bahkan mulai hari ini Car Free Day juga diperpanjang loh. Sekarang ini jadi dimulai dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi dari tadi ini saya melihat begitu banyak, ada abang, none, ada empok, ada eyang, ada engkong. Ini semuanya pada semangat banget. Semuanya Car Free Day di sini karena pastinya tidak hanya olahraga saja, fasilitas penunjangnya juga banyak. Mulai dari berbagai makanan, stand UMKM yang berdiri di sini. Jadi begitu masyarakat ini capek bisa beli makanan. Ini saya salah satu dari masyarakat yang pasti akan ikut jajan aja gitu ya di pasar UMKM. Kemudian juga ada giat senam pagi yang pastinya sangat menarik pemirsa. Dan saat ini kita langsung mau melihat bagaimana kira-kiranya serunya giat senam pagi di Car Free Day di Rasuna Said. Sudah ada rekan kita Rona Marina yang akan melaporkan langsung dari sana. Rona, selamat pagi. Gimana nih keseruan dari senam pagi di kawasan Rasuna Said? Iya, di Jalan Rasuna Said ya, ini tidak hanya ada ibu-ibu yang senam aja, ratusan ibu-ibu, tapi di sini juga ada tempat untuk pemilahan sampah. Di mana di sini masyarakat, nah bisa, halo Mas, selamat pagi, dengan Mas siapa Mas? Mas Ashraf dari Nusabin, dan ini buat Paragon kita kolaborasi. Kita ada tempat sampah pintar, jadi dia bisa memilah sampah sendiri. Mau coba kakaknya? Ya boleh Mas, gimana Mas? Siap, kakaknya aja, taruh sini aja. Kita masukin sini ya. Ya, taruh aja. Taruh aja. Terus nanti gimana? Dia akan terbilang otomatis dan hasilnya betul, plastik. Nah, boleh kakak validasi. Betul, nah. Gitu. Oke, wow. Terupdate nih isi chamber bawahnya. Tadi sampah apa? Plastik. Nah, dia semakin penuh ya, semakin naik ininya. Informasinya lah ya, lengkap gitu. Wah, keren banget ya Mas ya. Ini dalam rangka pencanangan HUT DKI Jakarta ya? Betul. Dan ini produk dari anak bangsa. Semangat. Oke, terima kasih banyak ya Mas ya. Wow, menarik banget ya. Dan di sini udah ada banyak yang ngantri juga ya. Nih, di sini juga ada kayak sejenis sandwich. Oke, ganteng doang buang sampah masih dicampur, nggak keren. Ayo pilah. Nah, jangan cuman kita berpenampilan yang rapi aja ya, tapi juga lingkungannya juga harus rapi. Dan di sini lihat, udah nunggu banyak banget dari masyarakat yang ternyata sangat aware ya soal lingkungan. Ada banyak sampah-sampah plastik yang udah dimasukkan ke karungnya masing-masing untuk nantinya dipilah pakai alat-alat yang udah modern. Dan ini adalah kolaborasi di Hari Pencanangan HUT DKI Jakarta ke-499. Nah, selain yang di sana tadi juga ada di sini nih, di sebelah sini. Lihat. Wow, di sini ternyata sampah-sampahnya bisa jadi begini nih. Udah ini cukup, ini hancur ya, ini yang versi udah dihancurkan. Kemudian yang ini udah di recycle juga menjadi seperti ini. Kemudian ini juga ada, wow hasilnya bagus ya, dan ini juga ada tas, kemudian ada pouch juga.
dan macam-macam ya, ada tas laptop juga. Ini sangat berguna tentunya untuk dipakai kembali oleh masyarakat. Dan memang selain itu di belakang saya sana, lihat kita mendekat lagi sedikit ke arah masyarakat yang baru aja melaksanakan senam pagi sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan sekarang udah pukul 7 lebih ya. Jadi di sini ada ratusan dari masyarakat Jakarta, dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara tentunya. Jadi di sini identik ya dengan ibu-ibu yang pada selfie, menikmati Jalan Rasuna Said yang hari ini lagi ditutup sampai dengan jam 10 nanti. Dan menariknya meskipun Jalan Rasuna Said ini ditutup, untuk rute dari bus Transjakarta ini tetap beroperasi di jalurnya sendiri. Dan ibu-ibu di belakang saya ini tadi juga udah melaksanakan senam pagi dengan rombongannya masing-masing ya. Halo Bu, pagi Bu, dengan siapa Bu, dari mana? Dari Salemba Bluntas. Bu, tadi udah senam ya? Sudah. Gimana Bu, seru nggak? Seru. Oke. Lansia. Lansia ya, di sini banyak lansia tapi tetap semangat ya Bu. Bu, ada pesan kesan nggak buat untuk ya acara pencanangan HUT DKI Jakarta nih, ada nggak? Kalau selama ini kami lihat udah baik ya. Cuman kalau untuk jalurnya ini Bu masih warawiri, jadi kita kurang aman. Ya maksudnya ada jalur khusus lah gitu untuk yang CFD nanti ya. Pertanggal 1 Juni kan udah mulai nih. Untuk kendaraan ini usahakan tutup dulu lah gitu biar kita nyaman olahraganya gitu. Baik, terima kasih banyak ya Bu ya. Semangat hidup sehat. Nah itu tadi ya Vale, memang dari ibu-ibu tadi juga sudah bilang kalau memang di Jalan Rasuna Said ini juga nantinya akan dibuka untuk CFD pada sekitar Juni 2026 mendatang. Dan memang bus Transjakarta juga lewat begitu ya. Jadi meskipun hari ini ditutup untuk peringatan pencanangan HUT DKI ke-499, namun tetap beroperasi untuk transportasi umumnya. Nah, dan sekarang kita masih menunggu kedatangan dari Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menko Pangan, karena memang nantinya akan ada sambutan juga dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kembali ke Valeri. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Rona Marina atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.